Pada praktikum kedua kali ini mengenai topik tanah dengan 4 media tanam yang berbeda, yaitu tanah sekam dengan perbandingan 1:1, moss, dan kokopit yang memiliki sifat fisika, kimia, dan biologi yang berbeda. Pertama, menyiapkan polybag yang sudah diisi tanah sekam, moss, dan kokopit yang sudah ditandai dengan tulisan sesuai jenis medianya masing-masing. Pada praktikum ini menggunakan 2 ulangan, yaitu ulangan 1 dan 2. Sebelum menanam tanaman pakcoy ke dalam polybag, terlebih dahulu harus melakukan penyiraman terlebih dahulu ke dalam setiap media yang akan ditanami. Tanam pada pakcoy ada TU untuk tanah, ada TSU untuk tanah plus sekam, ada P untuk kokopit, dan ada M untuk moss. Tanaman diisi 1 bibit per polybag. Kali ini kelompok kami memilih tanaman pakcoy. Setelah itu kami melakukan pengukuran setiap 1 minggu 2 kali dan penyiraman dilakukan setiap hari dengan takaran air 100 ml. Setiap pengamatan harus memperhatikan pertumbuhannya dan perawatannya dengan membuang hama seperti ulat, kutu daun yang mengganggu di sekitar tanaman, serta mencabut rumput kecil yang biasanya tumbuh di tanaman tersebut. Pengamatan, penyiraman, dan pengukuran dilakukan selama 40 hari. Dan setelah hari pemanenan itu tiba, tanaman pakcoy dipisahkan terlebih dahulu dari polybagnya dan direndam agar saat mengambil akarnya tidak terputus. Tiap media yang sudah ditanamin pakcoy harus dibersihkan ke dalam air dan bagian akar itu harus benar-benar bersih dari tanah, moss, tanah sekam, ataupun dari kokopit. Setelah melakukan pembersihan pada bagian akar pakcoy, selanjutnya pakcoy ditiriskan ke dalam wadah kertas dan diletakkan sesuai dengan media. Tulisan media masing-masing ada TU1, TU2, TSU1, TSU2, PU1, PU2, dan MU1, MU2. Setelah pakcoy ditiriskan, selanjutnya pakcoy dibawa untuk ditimbang, dan penimbangan itu dilakukan pada bagian pakcoy bawah atau akar dan bagian pakcoy atas. Nah, di situ kita akan mencari biomasanya yang masih dalam keadaan segar. Dan saat penimbangan, kita juga perlu membawa buku dan pulpen untuk mencatat data-data yang diperoleh dari penimbangan tersebut. Setelah penimbangan pakcoy dalam keadaan segar, yang di bagian akar dan bagian atasnya, pakcoy kemudian dibawa untuk dibungkus terlebih dahulu dengan kertas. Nah, kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan selama 2 hari dengan suhu 65 derajat Celcius. Setelah melakukan tahap pengovenan selama 2 hari dengan suhu 65 derajat Celcius, tanaman pakcoy yang dibungkus kertas yang sudah dikeringkan itu diambil dan ditiriskan serta diurutkan agar mempermudah kita dalam menimbangnya. Nah, kemudian pakcoy ditimbang bagian akar terlebih dahulu, kemudian bagian atasnya. Di situ kita akan mengetahui biomasanya antara pakcoy bagian akar dan bagian atasnya. Hasil presentase peningkatan pertumbuhan tanaman pakcoy pada keempat media tersebut yang paling optimal terletak pada media tanah plus sekam, dan moss, karena bisa dilihat dari jumlah daun dan tinggi tanaman yang paling tinggi atau banyak mengalami kemajuan dalam pertumbuhannya.
dibandingkan media kokopit yang pertumbuhannya tidak sempurna, entah itu dari tinggi tanaman ataupun dari jumlah daun yang dihasilkan yang masih sama. Dan dapat dilihat juga pada biomasanya, entah itu dari biomasa basah ataupun biomasa kering. Dan tetap yang paling optimal pada media tanah, tanah sekam, dan mus. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.